bukannya udah meninggal? Saya tanya gitu kan ke dia. Dia nggak jawabnya. Enggak, Andri, saya nggak meninggal. Itu saya ngelihat ada yang tinggi gede. Hah? Iya, tinggi besar lah. Kayak ada apa? Tandu. Mm-mm. Halo, Baraya Tri Channel. Welcome back again di Tri Channel. Nah, sekarang aku sebagai co-host menggantikan Ayah Beno yang sebagai host di sini ya. Jadi sekarang host magang. Jadi sekarang aku host magang, panggil aja aku Ajeng. Nah, jadi tetap kita masuk di cerita kisah misteri. Sekarang kita sudah ada narasumber. Narasumbernya ini mantan pegawai pabrik yang sekarang pabriknya sudah terbengkalai di daerah Bandung gitu ya. Ya, untuk cerita lebih lanjutnya itu tuh kayak pesugihan gitu ya. Kayak Ya mungkin iya mendekati seperti itu. Mungkin itu penonton gitu yang menilai gitu ya nanti ceritanya. Nah, penasaran kan ceritanya? Ayo kita tanya-tanya dulu nih. Nah, jadi di pabrik itu sebenarnya kan aku udah sering lewat ke pabrik itu. Nah, kalau misalnya siang oke aja, tapi kalau malam kan seringnya aku tuh ngelewat pabrik itu malam-malam kan. Jadi sekarang udah rimbun kan ya, sekarang udah terbengkalai lah. Udah ketutup. Iya. Udah ketutup sama pohon gitu. Nah, jadi kalau siang-siang oke, lewat situ oke. Karena emang sering juga lewat situ siang-siang. Cuma kalau malam ngelewat situ tuh kayak kayak ada perasaan deg-degan gitu. Iya, ngeri ya. Ngeri gitu, kayak ngelihat luarnya aja ngeri gitu. Nah, jadi di situ tuh ternyata ya yang aku dengar-dengar desus-desusnya itu ada banyak banget, nggak cuma 1-2 kejadian yang ada di situ. Hal mistisnya tuh. Jadi banyak kejadian di sana yang ya karyawan-karyawan di sana alami. Salah satunya ini dia karyawan di sana gitu. Jadi aku pengen tahu nih, karena kalau aku tiap kesana kan bawaannya ngeri, takut gitu. Jadi pengen tahu langsung nih dari mantan karyawan pabrik itu. Iya, memang jadi gini ceritanya tuh, saya waktu masih kerja di situ ya. Nah, beberapa tahun ke belakang lah saya waktu masih aktif bekerja di situ. Waktu itu saya kan lagi kerja nih ya, masih lagi kerja di situ sama teman, tiba-tiba manggil lah kayak SPP gitu, disuruh gitu, Henry, tolonglah bantuin dulu bentar, apa nih gitu, bisa nggak kamu cariin ada tikus masuk katanya ke ruangan bos gitu. Kalau kamu bisa ngambil tikus itu nanti kita hadiahin lah gitu. Hadiahin, oh oke lah gitu. Hadiahnya apa? Uang sih. Uang. Iya, dikasih uang ya dengan nominal yang lumayan lah, 1 juta gitu ya. Kita dikasih 1 juta 1 tikus gitu ya. Oh, oke. Ya, gimana mau nolak lah ya. Ya udah kita oke lah gitu. Nah, dari situ kita udah berdua kan sama temen. Nah, kita langsung berhenti bekerja, kita menuju ke ruangan tersebut. Nah, tapi kita udah pas di jalan aja mau masuk, kita udah nyampe nih di depan ruangan tersebut. Pas masuk, yang anehnya tuh kita masuk tuh ruangan itu tuh gini, kayak tempat spiritual gitu loh. Jadi di situ tuh kayak banyak dupa, terus pohon-pohon kecil itu yang pohon kayak beringin kecil. Bonsai? Iya, kayak gitulah gitu. Tapi banyak tulisan Chinese gitu, yang banyak dupa gitu kan. Kita di situ masuk aja sama teman tuh berdua ya. Nah, pas masuk ke ruangan itu, kita kan sampai nyari-nyari tuh. Ini kita singkatnya aja. Kita udah nyari-nyari. Nah, anehnya tuh kan ke sudut-sudut yang itu juga udah. Ya udah,
yang anehnya tuh ini kan tempat bersih loh gitu. Dengan ruangan yang bersih kayak gini gitu, masa sih ada tikus? Walaupun mungkin ada gitu ya, tapi di situ saya sama teman mulai mana ada tikus di sini kan. Berpikir yang ada juga banyaknya kayak tempat-tempat ini kayak bahan apa kayak buat untuk pesugihan ya. Iya, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin itu memang spiritualnya atau apa, nggak tahu lah. Nah, ketika itu kita kan saling bertatapan sama teman kan. Nah, anjir gitu kan. Udah gitu, ketika kita terdiam lah sebentar, terdengar kayak suara auman, kayak apa sih, geraman harimau menggeram gitu nah, menggeram. Tapi teman nggak dengar, yang dengar saya aja gitu. Nah, dari situ kan saya berpikir, nah ini tuh sebenarnya kita tuh kesini tuh nyari tikus. Apa kita yang jadi tikus? Gitu. Dengan tempat bersih kayak gini, masa sih gitu kan? Nah udahlah, iya kan? Orang mana yang nyuruh nyari tikus ngasih 1 juta untuk 1 tikus? Iya itu juga. Nah dari situ kan kita mulai sadar kan, dari situ ngeh lah. Oke, kita ketemu, saya ketemu langsung ngomong, ya cabut aja, ayo keluar, akan benar gitu kan. Udah nggak enak ini perasaan gitu kan, udah nggak enak banget lah. Dari situ oke lah, teman udah tahu gitu kan maksud saya gitu apa. Oke, kami langsung keluar, bergegas aja langsung buru-buru karena nggak mau ada sesuatu lah yang terjadi sama kita, amit-amitnya gitu. Nah dari situ anggap aja udah gitu, kita selesai ngomong aja, kita nggak nemu satu tikus pun di situ gitu kan. Sayang katanya kan, padahal lumayan cina. Enggak lah, mending saya silakan aja nyari yang lain aja gitu kan. Ya suruh orang cari, silakan aja gitu, jangan kami aja gitu, kami mau lanjut aja kerja gitu. Nah udah, mungkin nggak tahu kebetulan atau apa, setelah beberapa bulan dari situ, kalau nggak salah saya masih ingat itu hari Rabu itu saya istirahat kerja bagian kedua ya, saya istirahat kedua lah. Ketika udah sepi semua itu tuh kita jam 1 siang. Jam 1 siang. Yang pertama itu jam 12 kan, sampai jam 1 kurang. Langsung kita lanjut istirahat kedua kan, bagian kita istirahat kedua dari jam 1 sampai jam 2 kurang lah. Nah itu kan udah sepi kan, karyawan udah pada masuk, pegawai udah masuk. Nah di situ saya ngelihat kok ya si bos itu ke belakang gitu. Saya ngelihat si bos kok ke belakang sambil bawa kresek kuning, yang di dalamnya tuh kelihatan banget kayak beras, bunga, sama kayak dupa lagi gitu. Buat apa? Saya kurang tahu sih ya, tapi saya lihat dia beras itu tuh dilempar gitulah ke pohon yang gede deket tempat kita sering makan di situlah. Kita kan makan kalau makan siang suka di mana aja gitu. Nah kita makan di situ kan, sering di situ kita lah, dekat pohon gede itu. Si bos kayak lemparin sesuatu di situ ya, beras, terus ada bunganya gitu lah, kayak ada bunga gitu, beras kuning nggak tahu. Di situ dilemparin sambil di tiap sudut, ada berapa sudut itu ada dupa, pakai dupa nyala. Nah udah gitu kan ya kita nggak curiga lah, mungkin oke lah, mungkin buat keamanan, cari aman aja biar nggak ganggu penunggu pohon. Kita gitu aja lah berpikirnya, oke lah gitu. Nah besoknya tepat hari Kamis itu, masih ingat saya, hari Kamis tuh pas jam istirahat, kita istirahat bareng semua ya, karena kita istirahat ke 1, kita kan makan tuh, makan di dekat pohon itu. Nah setelah makan, beres makan, teman saya itu yang sedang makan tiba-tiba kayak langsung terkapar gitu, terkapar, dia
kejang-kejang gitu. Oh. Iya, dia kejang-kejang seperti ada kayak suara ngorok gitu. Oh iya. Kayak yang ngorok aja lah, gimana kayak yang orang yang mau melepas nyawa. Okay. Kita kan panik kan, panik semua, langsung sama anak-anak dibawa ke mes pabrik lah, biasa gitu, dibawa ke mes pabrik dan dicek semuanya. Setelah dicek, teman saya itu udah nggak ada gitu. Jadi udah kita cek dari denyut nadi sampai di sini di hidung pas udah nggak ada. Karena kita pengen yakinin lagi, kita bawa aja ke rumah sakit yang dekat di situ, dan dinyatakan temen kita itu udah beneran nggak ada, udah meninggal gitu. Padahal sehat itu, dalam keadaan sehat walafiat. Ya memang maut siapa yang tahu ya. Maut siapa yang tahu gitu. Memang kalau emang udah ajalnya, udah takdirnya, itu pasti kan. Mau sehat, mau tua, mau muda, itu pastilah udah pasti meninggal gitu. Cuma dari situ kan kita nggak berpikir ke situ kan. Kita nggak ada kepikiran ke situ. Nah, setelah beres kita urus di rumah sakit, dan jenazah dibawa pulang keluarganya. Dan malamnya itu saya bermimpi didatengin dia sama ya, saya merinding ini, beneran serius ini, merinding. Saya didatangin sama almarhum, dan di mimpi saya tuh dia kayak seolah ngebangunin gitu. Ri, woi, saya kan bangun nih ternyata dalam mimpi itu saya bangun lah gitu, kayak bangun. Saya kaget kan. Mas kok bukannya udah meninggal? Saya tanya gitu kan ke dia. Dia nggak jawabnya. Enggak, saya nggak meninggal, tapi saya dibawa. Nah, yang saya heran tuh jadi pertanyaan, dibawa siapa? Gitu kan. Dibawa siapa, Mas? Gitu. Dalam mimpi saya cuma dibawa aja sama mungkin nggak tahu sama yang penghuni di situ, nggak tahu istilahnya kayak ditumbal. Itu ngomong nggak kayak misal saya dibawa sama bos saya atau siapa gitu? Iya, dari mimpi saya dia memang ngomong gitu, saya hanya dibawa sama si bos. Dan oke lah, saya di situ bangun kan. Kaget ya, jelas kaget lah. Karena dia datang juga dengan baju yang sama ketika meninggal, dengan baju yang sama, pokoknya dengan celana yang sama, masih tetap itu. Dan ya udahlah, saya anggap itu mungkin hanya mimpi aja gitu kan. Besoknya saya kerja ya biasa, seperti biasa lah gitu. Memang ada juga teman-teman yang ngelihat, katanya almarhum masih suka ada di pojokan belakang, diem. Jadi dia tuh kayak gini nih, kalau ini tuh kayak gini, duduk kayak merenung gini. Tapi saya, itu kata temen juga ya yang ngelihat, kata anak mes juga. Oke. Nah, setelah saya pulang kerja, mungkin nggak tahu saking capeknya ya, saya kan tiduran juga ya. Dan anehnya tuh saya mimpi sama almarhum lagi didatengin. Sama mimpinya tapi? Iya. 2 kali. Hari kedua itu dia ngomong lagi, saya nggak meninggal tapi saya dibawa. Dan bukan saya aja, tapi ada mereka. Dia nunjukin ke belakang, dan saya lihat ke belakang tuh, ternyata ada 5 lah. 5 ya, nggak tahu 5 atau 4 lah. Pokoknya di situ ada cewek 3. Ada cewek 3. Yang 2 lagi tuh kayak duduk tapi masih pakai kain kafan gitu. Sosok. Sosok. Sambil duduk. 2. Dan yang saya kaget tuh ya, di belakangnya itu saya ngelihat ada yang tinggi gede. Iya, tinggi besar lah. Kayak ada
saya nggak tahu lah ya, itu mungkin apa dia yang bawa, wallahu alam. Yang jelas saya di mimpi yang kedua itu bener-bener ngerasa anehnya tuh, bener-bener masa sampai 2 kali berturut-turut gitu kan, dengan orang yang sama yang datang dan ngomongnya gitu lagi gitu. Terus aja ngulang. Iya terus. Dan besoknya kerja juga teman saya sampai keluar kerja. Karena teman saya sering didatengin, bukan didatengin tapi si teman saya itu yang udah meninggal itu, ya dia suka ada di pojok dan ngeliat terus ke dia. Sumpah merinding ini. Iya, benar itu. Dan teman saya itu pun sama didatengin juga sama almarhum. Ada ceritanya? Ada. Dia teman saya ada sama, dan yang didatengin lewat mimpi itu bukan saya aja tapi teman saya juga didatengin dan sama ngomongnya seperti itu. Oke, minta pertolongan. Kurang tahu kalau itu. Mungkin dia hanya ingin menyampaikan aja mungkin ya, bahwa ya saya tuh hanya dibawa gitu, tapi saya juga nggak tahu itu dibawa maksudnya apa gitu. Maksud dibawa di sini tuh saya nggak tahu dibawa apa gitu. Kalau teman saya memang sampai keluar gitu, kerjanya langsung bareng sama saya di gerbang, lihat, karena baru masuk aja dia udah ngelihat ada ya almarhum. Karena kan teman saya penakut banget gitu ya, udah gitu kan almarhum punya janji sama teman saya itu bahwa sebelum meninggal dia ngomong mau ngasih burung kanari lah. Nah, karena belum kesampaian gitu, mungkin keburu meninggal ya, kayak punya janji lah gitu. Nah, jadi kayak ngedatengin juga ke teman terus gitu selama 3 hari, sama nggak tahu 4 hari teman saya juga sama, tiap malam itu nggak lewat mimpi aja tapi secara ini juga nyatanya ada ngedatengin. Kayak jadi kan mungkin punya janji gitu, almarhum tuh sama teman saya itu punya janji mau ngasih burung. Nah, teman saya itu tiap malam tuh di pintu rumahnya, ya di luar lah, di luar pintu rumahnya tuh suka ada suara burung kanari. Iya, padahal di situ nggak ada yang melihara burung. Serius? Iya, Selama 3 hari? Selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau tiap mandi katanya kalau dia kayak mau gosok gigi atau apa, kan si Gayung tuh gini kan. Nah, dia tuh suka ngelihat bayangan ada almarhum di belakang gitu, di kamar mandi. Aduh, beneran merinding ini. Iya benar. Ini. Dan ya nggak tahu, mungkin karena almarhum punya janji gitu ya sama dia juga, jadinya karena belum kesampaian ya mungkin ya gitu, jadi ngedatengin terus berturut-turut sampai hilangnya tuh udah hari keempat nggak tahu kelima. Itu juga karena diberani-beraniin lah sama teman saya tuh, bilang gini, kan ada suara burung terus kan. Nah, dia bilang, oke mas, saya terima, makasih mas udah ketampi. Ya ketampi itu kalau bahasa Sunda tuh udah diterima sama saya barangnya gitu, makasih. Semenjak berbicara seperti itu, ngomong kayak gitu, dilantangin aja gitu, udah besoknya nggak ada. Nggak ada besoknya. Nah, gitu. Aduh, ini beneran Iya. Takut nih. Saya juga tadi waktu ini merinding ya. Cuma yang di sini saya heranin sampai sekarang tuh yang dimaksud di bawah itu ya. Nah, apakah teman saya ini menjadi salah satu korban pesugihan atau emang ini hanya kebetulan aja gitu. Saya juga nggak bisa gini, oh ini perusahaannya kayaknya kan, tapi dari ininya gitu, ini kan hanya almarhum sendiri yang mungkin menyampaikan lewat mimpi saya gitu. Walau alam itu kebenarannya benar atau enggaknya dia adalah korban pesugihan, tapi dari apanya sih, penyampaian dia. Iya,
dari kita bekerja di situ juga kan sering banyak yang kesurupan. Oh, Iya, masalah hampir setiap hari ada. hampir tiap hari. Iya, hampir setiap hari ada. Jadi itu udah biasa dong. Iya, udah biasa. Semenjak perusahaannya udah mulai sepi. Dan anehnya tuh, Oke. dari semua yang kesurupan selalu sambil bicara, saya pingin anak ini, saya pingin anak ini. Nunjuknya ke siapa? Kalau Iya kan kesurupan nih, saya pingin anak ini, oh ya. saya bawa anak ini. Selalu ngomong kayak gitu. Oke. Tapi itu orangnya random selalu. Random. Oh enggak kayak. Tapi atasan, kebanyakan atasan. cewek. Enggak, kebanyakan yang kerasukan tuh perempuan. Seringnya perempuan. Seringnya perempuan. Atau mungkin yang gara-gara 3 perempuan. Mungkin ya. Kita tidak tahu ya. Mungkin ada Never hubungannya know, dengan guys. itu. Tapi ya kalau di apa ya, gabungin semuanya, apa kejadiannya itu memang mengarah ke situ. Kayaknya ini perusahaan ada yang nggak bener nih gitu kan. Ada sesuatu gitu kan ada sesuatu di perusahaan itu, ada nggak tahu main kayak Oke, gitulah. Oke. Ya. Jadi ya semua ceritanya juga ya nyambung gitu. Iya. Ke situ tuh nyambung. Iya, kita Ya enggak. nggak ada pemikiran ke situ juga, tapi kok Iya, kayak seolah nyambung aja Iya. gitu ke situ gitu. dan teman aku Makanya. juga gitu kan. Teman-teman yang lain juga begitu berpikirnya, sepemikiran, dan semuanya juga didatengin sama almarhum kayak gitu. Semuanya, empat-empatnya tuh kita didatengin dengan menyampaikan pesan sama kayak gitu. Saya nggak meninggal tapi saya dibawa. Itu aja saya masih ingat. Saya nggak meninggal tapi saya dibawa. Dia ngomong seperti itu. Makanya tadi saya pas nyeritain juga merinding ini ya. Merinding banget. Sebelumnya maaf nih ya, saya bukannya ini, nggak tahu juga ya, mungkin dia juga kayak undang atau gimana, walau alam gitu kan. Ya mungkin masih banyak sih, itu cuma kita ambil ininya aja lah. Oke. Ya. Kita ambil yang topik yang mau dibicarain. Iya. Sebenarnya ya banyak lah ya kejadian. Iya, banyak kejadiannya, banyak banget di situ dari. Cuma ya saya ambil itu yang paling gini, yang paling membekas di apa ya, membekas banget waktu saya masih kerja di sana aja gitu. Itu paling ingat banget, sampai dari saya nungguin jenazahnya sampai ke bawah mimpi malamnya itu tuh yang aduh bener-bener. Iya sih, tapi Dengan sosok beliau ya, teman saya itu, dengan baju yang sama, celana yang sama, sandal, semuanya sama, dan kayak bener aja gitu, kayak di gini aja gitu. Dek, saya kan bangun gitu, walaupun dalam mimpi tapi bangun kan tetap itu. Nah itu sih saya paling sampai sekarang lah gitu. Ya saya berdoa aja lah, semoga beliau memang udah tenang lah sekarang gitu. Udah tenang di sana lah. Iya, semoga memang ini bukan apa-apa. Ini memang ya mudah-mudahan ya hanya beliau tuh mudah-mudahan memang udah takdirnya aja lah gitulah, kita ambil ini daripada kita harus terus ya kesannya juga kalau ini kan kayak gimana ya, Ya. perusahaan itu ya gitu. Tapi ya gimana ya jadi itu salah satu cerita tentang tumbal, tapi nggak ke situ juga ya, cuma ya Allah alam sih ya, cuma menuju ciri-cirinya tuh ke situ gitu. iya. Nah, jadi itulah pengalaman dari salah satu karyawan yang mantan karyawan pabrik terbengkalai itu ya. Iya. Gimana gitu, jadi udah dengar ceritanya, nanti kalau lewat ke sana tuh jadi kepikiran terus guys gitu. Yep. Tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Itu tuh terletaknya di daerah Bandung. Nggak akan guys tahu ya. Nah jadi beberapa juga kan keluarga aku juga di
sana di pabrik itu ya denger sih gitu, denger ceritanya sih apa ya gitu, serem, kayak banyak hal-hal ini. Iya, apalagi kan di depan pabriknya juga iya, sering banyak terjadi kecelakaan kan? Iya di situ. Iya kan? Sering banyak terjadi kecelakaan. Apa? Ya di depan pabriknya. Iya. Di depan banget gitu Iya. kan. Jadi kalau ke sana ya hati-hati aja, kalau malam-malam juga hati-hati. Iya, mana gelap gitu tempatnya juga kan. Kalau ada yang tidak percaya juga hati-hati, manusia gitu. Takutnya ada yang Iya. gimana, karena tempatnya gelap banget guys gitu. Iya. Jadi oke, mungkin segitu aja ya. Cerita kali ini serem sih, fix ini sama merinding banget. Nggak tahu ini malam nanti tidur atau enggak ya. jadi terima kasih untuk Oke. Bang Sama-sama. Ceklos Iya. sudah mau menceritakan pengalamannya di Tri Channel. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa dukung aku sebagai co-host, atau nanti aku bisa naik jadi host guys. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa kembali. Mantap. Malahan saya nggak bisa tidur kan sampai subuh jam 3:30. Sebelum subuh sekitar jam 2:30-an ada sekelebat hitam masuk ke kamar mandi. Oh, Ya, melihat ya. Langsung Makanya subscribe guys, dinaikin biar gaji. saya naik gaji. Iya, Oke, guys. terima kasih guys. Jadi sekarang kita Oke. mau langsung ke narasumbernya. Oke, tadi ceritanya seru sekali. Iya, terima kasih. Dan saya belum cerita, Bu. Tadi ceritanya seru sekali saya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengar cerita dalam hati saya.